Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya soroti kali ini berasal dari penjelasan Menteri Bahlil ya di depan DPR. Diberitakan oleh Tempo, judulnya Bahlil titik 2 PLN kekurangan batu bara medium untuk pembangkit. Ditayangkan Tempo.co pada tanggal 16 Juni siang ya, jam 12 lebih 10 menit. Ini ada gambar Menteri Bahlil saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi 12 DPR ya pada tanggal 15 Juni, jadi sumber dari berita ini. Nah, beritanya begini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya mengakui PT PLN Persero mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan batubara kalori medium untuk pembangkit listrik. Menurut Bahlil, kondisi tersebut dipicu oleh rendahnya harga jual batubara untuk kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation ya DMO dibandingkan harga pasar. Nah, saya tambah keterangan sedikit. Jadi para produsen batubara itu punya kewajiban menjual sebagian dari produknya ke dalam negeri, tidak boleh diekspor ya. Dan ke dalam negeri itu yang disebut Domestic Market Obligation, ini penjatahannya sesuai dengan kesepakatan dan aturan ya, itu harganya tertentu, tidak mengikuti harga pasar, jadi wajib dia jual, itu DMO ya. Nah, ini diinformasikan oleh berita ini berdasar informasi dari Pak Menteri. Itu saat ini pada saat berita ini diturunkan, harga batubara DMO yang ditentukan itu terlalu rendah, jauh lebih rendah dari harga pasar, sehingga mereka mungkin ya mendelay, enggan, mungkin memperlambat penjualan DMO-nya ke PLN. Saya baca lagi, pernyataan itu disampaikan Bahlil menanggapi pertanyaan anggota Komisi 12 DPR dari fraksi Gerindra Ramson Siagian yang mempertanyakan keandalan pembangkit PLN sehingga memicu pemadaman listrik bergilir di beberapa daerah di Jawa. Nah, ini dikutip langsung pernyataan Pak Ramson. Ini ramai di media sosial, terjadi Jawa blackout. Pak Menteri harus mempush di rut PLN sehingga jangan terjadi blackout juga seperti di Sumatera, kata Ramson. Menanggapi hal itu, Bahlil mengatakan saat ini perusahaan tambang menjual batu bara untuk kebutuhan PLN, jadi harga DMO ya, sebesar $70 per ton. Sementara itu, harga batu bara acuan periode 1 Januari 2026 itu sudah 121,53 per ton ya. Untuk jenis kalori ini yang tinggi nih, 6.322 kilokalori per kilogram. Sedangkan yang di bawahnya sedikit batu bara kalori medium pun yang 5.300 kilokalori ditetapkan $84,53 per ton. Jadi selisihnya jauh ya dengan 70. Nah, menurut Bahlil, selisih harga yang cukup lebar membuat pasokan batu bara kalori medium semakin terbatas karena produsen cenderung enggan menjual komoditas tersebut kepada PLN dengan harga DMO. Nah, ini kita memang kadang kurang memperoleh penjelasan ya. Sebetulnya jatah DMO-nya berapa, dan yang penting itu bukan jatah totalnya, rincian dari masing-masing perusahaan besar tersebut dan distribusinya di berbagai daerah. Tapi kalau pengertian enggan ini, umpama mereka sudah harus menjual sekian, tentu keengganan ini bisa berupa pendelay atau memperlambat pengirimannya, kan bisa begitu jadinya. Nah, dikutip langsung nih perkataan Pak Bahlil. Harga jual ke PLN untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itu yang menjadi masalah. Nah, ini kan pernyataan ini juga kita kurang jelas nih. Maksudnya tidak ada itu pada perusahaan tersebut memang sudah habis jatah DMO-nya, atau mereka ya alasannya nggak ada barang, bisa begitu kan. Nah, diakui ini di rapat DPR hari Senin 15 Juni menjawab pertanyaan tadi. Nah, sebelumnya bukan pada rapat ini ya, di berita sebelumnya dari yang berasal dari Pak Bahlil juga, Bahlil menegaskan pemadaman listrik yang terjadi di berbagai wilayah belakangan ini bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Nah, ini ya, menurut dia pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional masih aman. Waktu itu ya,
Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka, itu tidak benar karena penugasan kami sudah mencapai 170 juta ton. Nah, jadi kan penugasan berarti dibagi dari berbagai produsen batu bara itu totalnya 170 juta ton, ucap Bahlil di Istana Kepresidenan pada Kamis malam 11 Juni. Nah, ya, tadi yang di DPR 15 Juni ya, supaya kita paham konteks berita ini. Untuk mengatasi persoalan kekurangan batu bara ini yang pada waktu tanggal 11 ya keterangan Pak Bahlil, Kementerian SDM akan membentuk tim pengadaan batu bara kalori medium guna memastikan kebutuhan pembangkit listrik PLN tetap terpenuhi. Tim tersebut akan melibatkan PLN, kemudian Dirjen Mineral dan Batubara, serta Badan Pengawas Keuangan ya, dan Pembangunan BPKP. Nah, ini dikutip langsung pernyataan beliau. Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, kami membentuk tim pengadaan. Bahlil mengatakan total kebutuhan batu bara PLN mencapai 150 juta metrik ton per tahun. 154 tadi, padahal pengadaan sudah mendapatkan kontrak kurang lebih 170. Jadi mencukupi benar ya penjelasan ini ya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah menugaskan perusahaan-perusahaan tambang melalui skema DMO dengan total volume sekitar 190 juta ton. Nah, bahkan kesepakatan DMO-nya itu 190 ya tadi. Jadi dengan 190 juta ton yang sudah dikonfirmasi sekitar 150-160 juta ton. Jadi sudah dari 190 itu mungkin sudah diidentifikasi masing-masing perusahaan, sudah confirm 150 sampai 160 dan sudah kontrak 130 juta ton. Nah, ini yang kita ruang gray area begini yang publik kadang kita tidak persis tahu ya. Jadi bagaimana sebuah perusahaan batu bara itu berapa jumlahnya. Mestinya kan persentase dari total produksi dia. Tapi apakah ada negosiasi dalam hal ini kita kurang tahu ya. Kita diinformasikan begini saja. Nah, tapi berdasarkan informasi Pak Bahlil ini cukup. 190 juta sudah kesepakatannya, tapi yang sudah kontrak 134, ya toh, tadi kebutuhannya hanya kurang lebih 154, jadi kurang 20 yang bersifat kontrak ya. Nah, ini disebut nih, dengan demikian dari total penjualan PLN 154 juta ton per tahun, kebutuhan, maaf, itu 134 sudah oke. Terdapat 20 juta ton kebutuhan batu bara yang belum dikontrakan. Nah, tinggal 20 juta ton. Nah, ini kita tidak tahu 20 juta ton ini berarti kan harusnya dari DMO juga, harga DMO ya $70 tadi. Kalau tidak ya PLN harus bayar yang kekurangannya ini, beli yang sifatnya tidak DMO kan. Si PLN juga bisa selain DMO kalau dia mau nambahi, beli dengan harga acuan ya. Nah, meski demikian Bahlil mengakui tantangan utama yang dihadapi PLN bukan sekadar pemenuhan volume pasokan, melainkan ketersediaan batu bara dengan spesifikasi kalori medium yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit listrik. Nah, saya harus akui bahwa dalam 134 juta ton itu membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya agak bagus, kata Bahlil. Nah, kita juga dari keterangan Pak Menteri ini juga melihat ada satu hal juga yang ya mohon maaf buat publik kan jadi kurang terlalu jelas, abu-abu lah. Jadi mungkin kontrak DMO-nya ada, tapi kemudian ketika mau diberi sebagiannya dipenuhi dengan yang bukan medium, itu PLN tidak bisa karena kebutuhannya batu bara yang medium, yang kualitas bagus lah, tengah ya. Nah, atau bagaimana kita kan tidak tahu. Yang jelas keengganan atau memperlambat atau apapun strategi dari perusahaan produsen batu bara itu terpicu karena harga acuan atau harga pasar maupun harga acuan itu jauh lebih tinggi dari harga DMO. Ya secara bisnis kan dia lebih untung kalau jual yang bukan DMO. Di sisi lain PLN dengan dukungan pemerintah membutuhkan itu agar PLN mencukupi. Nah, kita sudah mulai dapat gambaran dan keterangan Pak Menteri pun selama seminggu udah berubah. Sebelumnya nggak ada masalah. Kelangkaan batu bara, sekarang dikatakan ya ada masalah. Dan saya bisa menambahkan juga, sebetulnya dari sisi PLN bukan hanya harga DMO loh ya, bukan hanya harga batu, tapi juga kurs. Karena kan PLN hasilnya rupiah ketika dia membayar, andai dia tetap pun membayar yang DMO $70 itu, secara rupiah kan dia harus mengeluarkan yang lebih banyak untuk memperoleh batu bara.
Jadi ada tekanan pada arus kasnya PLN. Nah itu kita yang tidak dapat info ya. Jangan-jangan persoalan lain yang menambahi persoalan ini adalah keuangan PLN yang mungkin juga sedikit mengalami kesulitan arus kas, sekurang-kurangnya kan dia harus ngutang dan sebagainya karena harus bayar batu bara yang secara total nilai jadi lebih banyak dengan jumlah batu bara yang ada. Akibatnya mungkin terpaksa mengurangi pembelian atau menunda, akibatnya ada blackout tadi. Itu bisa kan kita tidak dapat keterangan. Dan lebih penting lagi kita juga paham ya, PLN ini kan tidak hanya membeli batu bara dalam konteks untuk pembangkit dia sendiri, tapi dia kan harus membeli produksi dari pembangkit swasta. Sementara si pembangkit swasta itu menjualnya juga kepada PLN dalam harga dolar. Nah, maka secara rupiah pun PLN harus mengeluarkan dana yang lebih besar. Ini saya tidak ingin memperkeruh suasana ya, biar kita juga rakyat Indonesia paham persoalan batu bara ini, persoalan PLN ini itu memang kompleks ya. Mungkin di satu sisi dengan kenaikan harga batu bara internasional ada tambahan dalam penerimaan negara kan, baik itu pajak maupun bagi hasilnya DMO-nya secara APBN. Tapi di sisi lain PLN itu mengalami tambahan pengeluaran pembiayaan. Nah kalau dia kemudian harus menjual dengan harga yang tertentu yang diatur pemerintah, berarti kan pemerintah harus membayar subsidi maupun kompensasi. Nah ini kan yang merupakan bagian dari seni kebijakan yang harus diputuskan oleh pemerintah. Dan dengan demikian juga kita harus mengakui ya bahwa kurs rupiah itu bukanlah persoalan sepele kalau dia melemahnya terlalu jauh. Salah satu dampaknya adalah kepada soal energi ini. Nah mudah-mudahan juga ini membuat pemerintah termasuk Kementerian SDM ini berkomunikasi lebih wise, lebih bijak. Ya tidak, tentu pemerintah tidak boleh menimbulkan kepanikan, tapi juga tidak perlu juga membuat seolah-olah segala sesuatunya bisa teratasi dengan baik. Tahu-tahu tarif listrik misalnya naik atau terjadi blackout di banyak daerah, kan jadinya akan menimbulkan penurunan kredibilitas pemerintah. Mudah-mudahan hal ini segera diatasi karena ini adalah persoalan yang sangat vital bagi seluruh kehidupan negeri ini ya, rakyat, perusahaan, dunia usaha, listrik, saya ulangi listrik. Jangan sampai malah mengurangi kredibilitas pidato presiden yang mengatakan dalam waktu dekat kita akan swasembada energi. Kita tidak membutuhkan pernyataan untuk kita akan swasembada dulu ya di bulan-bulan ini dan bulan-bulan mendatang, apakah tidak terjadi kekurangan energi baik itu BBM maupun itu listrik, dan jangan sampai blackout terjadi di kota-kota yang sangat membutuhkan listrik. Seluruh negeri membutuhkan listrik, tapi di tempat-tempat yang industrinya vital, blackout itu merupakan sesuatu yang sangat merugikan. Mudah-mudahan kondisinya membaik.